Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Praktikum 1 OP, Bab 1, Analisis Masalah Berorientasi Objek. Perkenalkan, saya Aditya Zafrideul Haq dengan kode asisten ZZZ. Di sini saya akan menjelaskan terkait penjelasan contoh soal pada Bab 1. Bagi praktikan, diharap sudah membaca materinya terlebih dahulu, agar lebih mudah dalam memahami penjelasan soal latihan ini. Pada contoh soal Bab 1 ini, kita akan membuat sebuah kelas diagram. Nah, kelas diagram itu merupakan diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan metodenya. Kita akan membuat kelas diagram menggunakan draw.io. Pilih UML, kemudian pilih kelas diagram. Nah, di sini sudah terbuat. Pada kelas diagram itu ada 3 kolom, yaitu di sini nama kelasnya, kemudian di sini itu ada atribut, dan di sini itu ada metode. Nah, pada atribut untuk penulisannya itu, pertama kita menuliskan modifier-nya dulu. Di sini ada plus, ini menunjukkan public. Bisa juga kita menggunakan private ataupun protected. Nah, kemudian nama variabelnya. Setelah itu menuliskan tipe datanya. Untuk metode, tulis juga modifier-nya. Misal di sini ada plus yaitu public. Kemudian metode di sini nama metodenya. Jika ada parameter ditulis di sini. Jika tidak ada maka dikosongkan. Kemudian di sini juga ada return type-nya. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Pada contoh soal ini, Anda diminta untuk membuat program pendataan nilai mahasiswa sistem informasi angkatan Anda oleh dosen. Aplikasi tersebut harus memiliki kemampuan berikut. Nah, pertamanya itu ada dosen dapat menginput, mengedit, serta melihat nilai mahasiswa. Nah, misal di sini saya akan menuliskan class name-nya itu dosen. Nah, kemudian kita akan menuliskan atributnya. Atribut itu sama saja dengan variabel yang melekat pada dosen itu sendiri. Misalnya, dosen memiliki nama, NID, dan juga kelas ajarnya. Kita akan tulis di sini. Misalkan di sini kita akan mengeset NID-nya, yaitu dengan modifier private, NID, dengan tipe data string. Kemudian private nama dengan tipe data string. Kemudian itu ada kelas ajarnya. Nah, untuk kelas ajar itu sendiri, biasanya kan dosen mengajar lebih dari satu kelas. Maka kita akan mengesetnya itu dengan array. Dengan tipe datanya string. Nah, untuk metode itu sendiri merupakan fungsi atau operasi yang dapat dilakukan oleh kelas tersebut. Misalkan di sini pada kelas dosen dapat menginput, mengedit, serta melihat nilai mahasiswa. Misalkan di sini kita set dengan private input nilai, ini lupa kurung. Nah, return type-nya, misalkan kita menggunakan void. Kemudian edit nilai dengan return type-nya juga void lagi. Kemudian lihat nilai dengan return type-nya juga void. Untuk kelas dosen sudah kita buat. Kemudian lanjut ke sini, mahasiswa dapat melihat nilai. Maka kita akan membuat satu kelas lagi, yaitu untuk kelas mahasiswa. Atribut mahasiswa itu ada name, nama, dan kelas. Misalkan kita menggunakan modifier private, name, dan tipe datanya string. Nama, nah di sini atributnya sudah kita tulis. Kemudian kita akan menuliskan metodenya. Nah, untuk metodenya sendiri, mahasiswa dapat melihat nilai. Misalkan kita akan menggunakan modifier private, lihat nilai, dengan return type-nya void. Nah, untuk kelas dosen dan mahasiswa itu sudah terbuat. Nah, pada contoh soal ini, aplikasi dapat menampung data nilai setiap mahasiswa dari setiap kelas pada angkatan Anda pada setiap mata kuliah. Maka kita akan membuat satu kelas lagi, yaitu daftar nilai mahasiswa yang dapat menampung nilai-nilai dari setiap mahasiswa. Akan membuat lagi. Kemudian, pada kelas ini memiliki
atribut yaitu mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan indeks. Misalkan kita gunakan modifier private mahasiswa, kita gunakan array dengan tipe datanya itu mahasiswa. Nah, ini kenapa tipe datanya mahasiswa? Nah, mahasiswa ini merupakan variabel reference dari kelas mahasiswa ini. Kemudian private mata kuliah, ini juga kita set dengan array dengan tipe datanya string. Kemudian ada nilai, ini juga array juga, tipe datanya integer, dan juga index, ini juga kita set dengan array dan tipe datanya string. Kemudian untuk metodenya itu sendiri, pada kelas ini memiliki metode yaitu tampilkan nilai untuk menampilkan seluruh nilai yang dimiliki oleh mahasiswa. Misalnya kita gunakan modifier private, tampilkan nilai dengan return type-nya void. Di sini kita sudah membuat kelas dosen, mahasiswa, dan kelas daftar nilai mahasiswa. Mungkin penjelasannya dicukupkan sampai di sini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan ke asisten praktikum OOP 2020. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.